Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam yang kita harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Meninggalnya Gus Auzi Muhaimin Bojonegoro tetap terus diperbincangkan dan banyak fakta-fakta yang kemudian terungkap, terutama kata-kata beliau ini yang sangat di luar dugaan, sangat di luar etika kepantasan seorang Gus ya. Ini kadang-kadang Gus-Gus muda yang belum memiliki kematangan emosional, dia hanya baru memiliki semangat yang tinggi, merasa dirinya adalah putra kiai, cenderung arogan begitu ya. Ini tidak semua, tapi satu dua oknum itu sering kita temui. Termasuk di media-media sosial, termasuk TikTok, YouTube, ketika live dan lain sebagainya, banyak kata-kata yang tidak pantas, tidak terkontrol, tidak mencerminkan bahwa dia seorang putra kiai. Kita sepakat tidak akan membicarakan kekurangan-kekurangan orang yang sudah meninggal, dan kita doakan semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosa dan khilafnya, juga dimaafkan oleh orang-orang yang tersakiti hatinya atau dikatakan buruk, bahkan difitnah oleh almarhum. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua ketika kita berkata-kata, ketika kita bersikap itu menggunakan standar etika, standar keilmuan, standar kepantasan, kelayakan sebagai orang timur, apalagi sebagai santri. Ini jangan sampai kita bablas, kurang kontrol, sehingga banyak orang-orang yang tersakiti. Mungkin masih senang ketika dianggap bahwa dia adalah pemberani, sosok yang kontroversial, atau yang bisa melawan arus berbeda dengan yang lainnya. Soal perbedaan adalah hal yang biasa, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, apalagi beda pendapatan. Itu sudah hal-hal yang lumrah di tengah-tengah kita. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menyebabkan kita saling mencaci, saling menghinakan, meluapkan emosi kita dengan kata-kata yang tidak pantas, yang kotor. Selayaknya harus kita ucapkan gitu. Apalagi notabene adalah putra seorang tokoh dan lain sebagainya. Sekali lagi ini bukan menghakimi, tidak menjustifikasi, tapi kita harus berhati-hati terus, terutama generasi muda yang masih labil dalam mengontrol emosi. Olah rasanya ini belum terkontrol. Apalagi terkait dengan mubahalah, ini harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai mubahalah dipermainkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi mubahalanya kata-katanya salah. Ini bahaya, ini bahaya. Dan harus ditempatkan di tempat yang tepat, situasi yang tepat, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Jangan gara-gara perbedaan pendapat baiknya mubahalah. Memang belakangan ini banyak sekali orang-orang yang gampang melakukan mubahalah, bentar-bentar mubahalah. Fenomena ini terjadi ketika klan Ba'alawi mulai muncul, mulai mempengaruhi publik di negeri kita, sehingga benar-benar mubahalah. Kita masih ingat tentu mubahalah seorang Habib klan Ba'alawi yang menantang Gus Dur. Ini mubahalah dan lain sebagainya. Sehingga mubahalah sampai saat ini menjadi sesuatu yang murah. Padahal ini sesuatu yang berbahaya. Mubahalah tunggal saja sudah memakan korban. Gus Dur adalah sosok yang luar biasa. Beliau tidak melayani. Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani juga sosok yang luar biasa. Tidak melayani. Karena apa? Di dalam jiwanya ada unsur kasih sayang terhadap sesamanya. Ada ainur rahmah. Ada pandangan kasih sayang terhadap sesama manusia. Sekali lagi ini warning, ini peringatan buat kita semua. Soal ajal, soal kematian adalah rahasia Allah. Penyebabnya boleh apa saja. Kematiannya bisa dimanapun saja. Tetapi kita terus hati-hati dan waspada. Mungkin ada penyebab lain, bukan karena mubahalah atau karena sakit dan lain sebagainya. Tetapi kita harus terus berhati-hati dalam berkata-kata, bersikap. Kita merasa paling pintar, paling benar, dan kemudian kita arogan,
merasa tersanjung ketika kita dianggap sebagai orang yang berani. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.